Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang EM4 kembali. Dikarenakan di pembahasan terdahulu mengenai EM4 masih banyak sahabat yang salah cara mengaplikasikan EM4 ini. Nah, ini adalah probiotik legend yang tidak akan bisa ditinggalkan oleh para pembudidaya ikan lele di Nusantara ini. Karena ini sangat dibutuhkan sekali, terutama untuk treatment air di awal budidaya. Dan selanjutnya budidaya ke depan juga kita memang suka menggunakan E4 ini untuk menjaga kualitas air kolam. Oke, di video terdahulu saya membahas tentang pengaktifan E4 ini. Saya sebut itu dalam skala kecil, takarannya juga hanya 200 mili, tapi kenyataan di lapangan itu masih terlalu banyak juga. Dan di pembahasan kali ini saya akan simpelkan kembali pembahasannya agar sahabat juga tidak salah lagi dalam pengaplikasiannya. Oke, begini sahabatku semua, di video terdahulu untuk mengaktifkan E4 ini kita pancing dulu dengan menggunakan molase. Kalau memang sahabat tidak punya molase, sahabat bisa menggunakan alternatif lain yaitu gula merah. Silahkan digodok aja atau dicairkan, setelah itu dinginkan. Jangan sampai mencampurkan E4 dengan gula merah dalam keadaan panas, ya. Jangankan panas, hangat saja jangan. Jadi dinginkan terlebih dahulu. Si bakteri ini kan hidup, kalau kena panas ya bisa mati. Silahkan sahabat campurkan dengan takaran yang sudah saya bahas kemarin. Sekarang ini cara pencampuran bahan yang lebih sedikit. Karena memang saya berikan 200 ml pun, katakanlah 1 gelas, itu masih kebanyakan untuk sahabat. Karena memang rata-rata sahabat-sahabat kita ini yang berbudidaya dalam skala kecil, percobaan, pemula, dan lain sebagainya. Nah, silahkan sahabat tuangkan EM4 satu tutup ini, satu tutup botol. Perbandingan satu tutup EM4 ini silahkan sahabat aktifkan dengan 2 tutup molase. Nah, silahkan sahabat cari dulu wadah lah ya. Si wadah tersebut diusahakan ada tutupnya. Jadi ditutup rapat. Mau itu toples kecil atau apa saja silahkan, yang penting ada tutupnya. Gelas-gelas Tupperware kan ada tutupnya. Nah, itu kan lebih kedap udara, lebih bagus lagi. Silahkan sahabat fermentasi 1 kali 24 jam di tempat tersebut. Oke, saya ulangi lagi ya, biar sahabat nggak salah. Siapkan gelas yang ada tutupnya atau wadah apapun yang ada tutupnya. Isi air secukupnya, yang penting itu cukup untuk 1 kolam saja. Nah, nanti sahabat tuangkan E4 satu tutup botol E4 ini, masukkan ke air tersebut. Silahkan takar molase atau gula merah yang sudah kita kentalkan, 2 tutup ini. Masukkan ke wadah tersebut, aduk, diamkan 1 kali 24 jam. Itu sudah saya berikan rumus terkecilnya sahabatku semua untuk mengaktifkan E4 ini. Setelah ditutup, apabila sahabat memang melakukan hal tersebut pagi, ketemu besok paginya lagi, silahkan tebarkan. Itu hanya untuk 1 kolam ya sob. Ingat, takaran tersebut hanya untuk 1 kolam saja. Apabila sahabat mempunyai 4-5 kolam, ya berarti harus disiapkan 4-5 wadah tersebut. Nah, itu untuk takaran kecilnya. Kenapa saya buatkan tutorial ini? Karena banyak sekali sahabat yang mengaktifkan EM4 mengikuti cara saya dan hasilnya sangat berbeda sekali. Ada yang EM4-nya bergelembung, ada yang bau apa, bau ini, bau itu. Pokoknya banyak sekali. Itu jelas takarannya yang salah. Saya yakin entah takaran dari molasenya, entah takaran dari EM4-nya pasti ada yang salah. Atau mungkin kebanyakan air bisa jadi. Bisa jadi tempat yang sahabat gunakan untuk fermentasi ini kurang steril. Nah, saya juga lupa tadi di awal, mohon maaf. Wadah yang akan kita gunakan fermentasi dicuci dulu sob. Jangan bekas apa, bekas ini, bekas itu main pakai aja. Dicuci dulu, cucinya jangan pakai sabun. Cuci air, pakai lap, keringkan. Setelah dikeringkan baru kita gunakan. Nah, kegagalan dari fermentasi E4 bisa jadi kitanya ceroboh. Ya, entahkah dari takaran yang tidak sesuai atau wadah yang kita gunakan itu tidak steril. Nah, silakan sahabat buat ulang dengan skala kecil. Biar nanti si E4 ini awet, ya. Sahabat beli sekali tapi bisa digunakan untuk selamanya. Nah, ini pertanyaan yang sering banyak ajukan nih, ya. EM4 yang sudah kita aktifkan ditebarkan ke kolam yang sudah ada ikannya. Ini orang jelas nih ya, terlambat menemukan channel YouTube saya. Jadi dia sudah menebar bibit, gimana nih ya, tebarkan atau tidak? Kenapa harus ragu? Nah, tadi yang saya sebutkan takaran kecil tadi, itu sahabat silahkan fermentasi kembali nanti. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas air. Setelah 1 minggu atau 3-4 hari kemudian, silahkan tambahkan lagi E4-nya. Itu kan ada ikannya, udah nebar ikan. Silahkan tebarkan, kenapa tidak sih? Kan seperti itu.
Nah, saya juga yaitu saya maklumi lah, dikarenakan memang netizen yang ada atau subscriber di channel YouTube saya ini kebanyakan pemula gitu kan. Silahkan sahabat lakukan saja. Ada ikannya di kolam, udah tebarin aja nggak apa-apa. Ya, kita fermentasi M4 1 kali 24 jam, setelah jadi tebarkan. Udah ada ikannya nggak apa-apa. Kalau dirasa memang kurang, belum ada perubahan, air masih bau, ya udah fermentasi lagi seperti itu. Berarti takarannya belum cukup. Nah, itu untuk takaran M4 skala kecil. Mau di kolam belum ada ikannya itu lebih bagus. Lebih bagus lagi di kolam itu belum ada ikannya. Kita treatment air dalam keadaan kosong. Setelah kita treatment, diamkan 3-4 hari baru kita tebarkan ikan. Kalau sudah ada ikannya, silahkan tebarkan saja. Itu tidak apa-apa. Bagus. Oke sahabatku semua, itu saja ya yang saya sampaikan tentang probiotik legendaris ini. Silahkan sahabat miliki probiotik legend ini karena ini sangat berguna untuk kita belajar berbudidaya, ya, untuk treatment air, untuk pemupukan air, persiapan air kolam, ya, atau mungkin kita untuk kebutuhan yang lain dengan ayam 4 ini itu bisa, ya. Misalnya penarikan ikan kita ke luar daerah atau apa, airnya bisa kita aplikasikan ayam 4 ini untuk pendistribusian ikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang probiotik legendaris ini. Silahkan dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam batiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.